Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal sintetik mineral, ya semi sintetik juga. Hubungannya dengan oli. Jadi ya sudah penulis bahas di channel satunya juga. Tapi memang berapa banyak sih orang yang tahu ya, bahwa di dokumen API yang menjelaskan soal standar API SN, SP, SMSL dan seterusnya, persyaratannya untuk bisa lulus harus mencapai angka berapa gitu kan ya. Dokumen yang wis jadi jadi pegangan lah untuk oli yang ingin lulus sertifikasi API. Nah, berapa banyak orang yang tahu bahwa di situ nggak ada kata-kata sintetik, bahwa di situ kata-kata mineral pun terbatas ya, nggak ada apa jenenge perbandingan antara sintetik dan mineral, nggak ada menjelek-jelekkan mineral, nggak ada memuji-muji sintetik, nggak ada ya kata-kata sintetik, nggak ada kata-kata mineral. Artinya di API juga nggak bakalan ada yang menjelaskan misalnya, oh oli kalau bahannya mineral itu sekian kilometer, oh bahannya sintetis sekian kilometer. Itu nggak ada, nggak mungkin ada, karena ya kata-kata sintetik saja nggak ada kok di situ. Juga kalau misalnya ada yang ngomong, oh kalau misalnya sintetik itu lebih tahan panas daripada mineral, itu nggak bakalan ada penjelasannya di dokumen API. Karena ya sebutan kata-kata mineral sekalipun ya itu tidak untuk menjelek-jelekkan, tidak untuk apa jenenge ya, melakukan perbandingan, tapi untuk menyebutkan, oh kalau tipe API SA itu oli mineral tok, gak ono apa-apa nih. Jadi bukan untuk membandingkan. Dalam menentukan standar API-nya pun ya, untuk bahan oli itu dari lembaga API sendiri nggak peduli bahannya apapun ya, nggak peduli bahannya apa, yang penting bisa memenuhi kriteria itu, kriteria yang sudah dicantumkan, nah dia akan lulus. Di situ juga nggak ada yang limitasi yang ada hubungannya dengan misalnya viscosity index improver, viscosity index ya. Jadi penulis nggak nemu persyaratan bahwa oh kalau misalnya API sekian, viscosity index olinya harus minim sekian. Itu penulis nggak nemu. Bahkan ada contoh yang viscosity index olinya itu malah termasuk kecil ya, cuma 100 sekian, yang merupakan standar dari oli grup 2. Jadi dari API-nya sendiri itu tidak membeda-bedakan antara yang mineral ataupun sintetik, yang grup 1, 2, 3. Kalau sudah lulus ya lulus. Memang ada ya persyaratan misalnya ya, oh kalau bahan olinya diganti itu gimana. Nah di situ ada penjelasan ya, bahwa kalau bahan olinya diganti lebih dari 30% itu harus diuji ulang. Tapi ini berlaku untuk semua. Jadi yang asalnya bahannya grup 3 diganti grup 2,
itu harus uji ulang. Bahannya grup 2 jadi grup 3 juga tetap harus uji ulang. Jadi nggak ada yang namanya pembatasan. Kalau misalnya grup 3 ke grup 2 harus uji ulang, terus kalau sebaliknya nggak usah. Tetap sama ya. Tetap sama. Kalau bahannya ganti, mau naik mau turun, itu harus uji ulang. Karena apa? Karena uji-uji yang ada di API itu sifatnya banyak yang kalau mengejar sifat yang A, maka sifat B akan berkurang. Mengejar sifat yang B, bisa aja yang C berkurang. Seperti itu model aditif-aditif di pelumas. Jadi nggak bisa mencapai satu sifat gitu terus sifat lain tidak terpengaruh, pasti akan terpengaruh. Nah, oleh karena itu harus diuji ulang lagi. Yang jelas dari lembaga API-nya sendiri tidak membedakan kualitas antara sintetik dan mineral, tidak membedakan antara bahan grup 1 dengan yang lainnya. Yang diminta adalah lulus uji-ujinya. Dan lulus uji-ujinya ini kalau dari industri memang nggak bisa hanya mengandalkan satu bahan oli saja. Karena misal mengandalkan hanya grup 3 saja, maka kompatibilitas terhadap sealnya akan buruk. Untuk bisa bagus harus dicampuri oli grup 1 atau grup AN ya. Alkylated naphthan lin atau opolah wis sembuh. Jadi harus kombinasi dari beberapa bahan oli. Ya seperti misalnya kalau PAO campuri ester gitulah. Jadi nggak bisa PAO saja, harus ada esternya agar bisa lulus di faktor yang satu yang kompatibilitas terhadap seal. Jadi kalau di industri oli enggak langsung menilai kalau grup 1 jelek harus grup 3, enggak ya. Jadi masing-masing bahan itu ada keunggulan dan kelemahan masing-masing, dan yang paling pasnya adalah dikombinasikan. Dari aditif juga begitu ya. Aditif juga tidak, kalau misalnya aditif ini banyak itu bagus, enggak. Ternyata harus konsentrasi sejumlah sekian. Kalau lebih dari sekian itu buruk. Kalau kurang ya juga enggak bagus. Jadi ya hati-hati ya dengan kalau ada yang orang-orang mengklaim menurut API oli dengan bahan mineral itu cuma tahan sekian kilometer, sintetik sekian kilometer. Nah itu jelas bohong, karena di penjelasan API nggak ada kata-kata mineral atau sintetik yang dipergunakan seperti itu. Kata-kata sintetik pun nggak ada. Kalau ada yang ngomong API membuat standar oli sintetik API sekian, nah itu juga jelas bohong. Karena ya sekali lagi di dokumen API nggak ada kata-kata sintetik. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.